Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan kita terkait dengan mata kuliah metodologi pemerintahan. Namun di pertemuan atau di semester sebelumnya ada beberapa dosen yang menggantikan saya. Di awal munculnya mata kuliah ini memang saya yang mengajar atau mengampu di 2016 ketika itu. Setelah itu baru digantikan sama Putri, sama Pak Hasan, Pak Rektor juga pernah terkait dengan ini. Karena basic pengetahuannya adalah puncaknya. Jadi setelah adik mempelajari semua mata kuliah terkait dengan ilmu pemerintahan, metodologi penelitian, baik kuantitatif maupun kualitatif dan sebagainya, sampai pemerintahan tingkat desa, tata kelola SDM, keuangan dan sebagainya. Karena jurusan kita adalah termasuk jurusan stadis ya, ilmu keilmuan, maka paling akhir adik-adik harus menguasai betul sebagai bentuk akhir karya tulis atau hasil penelitian, hasil pengetahuan Anda mempunyai kekhasan terhadap kajian ilmu pemerintah. Ya sebenarnya metodologi hampir sama, tetapi mungkin kajian objek penelitiannya yang menjadi pembeda. Jadi dari kalau kita memahami metodologi ilmu yang lain mungkin ada juga, seperti kalau di teman kita ada metodologi ilmu komunikasi. Artinya yang diajarkan itu riset-riset apa saja yang terkait dengan ilmu komunikasi. Nah, kalau pemerintahan ya tentunya objeknya adalah kajiannya ya terkait dengan ilmu pemerintahan. Itu. Nah, yang menjadi pembahasan kita adalah masalahnya apa. Sebelum Anda membangun sebuah ide, judul penelitian itu problemnya dulu. Orang meneliti itu ya karena ada masalah, karena ingin tahu, penasaran, atau mau mengukur sejauh mana kejadian itu atau fenomena itu dilaksanakan, atau bisa juga mengukur bagaimana keberlanjutan, keberhasilan daripada pemerintah, sehingga masalahnya itu. Kemudian di tahap kedua kita membahas tentang kajian akademiknya sesuai ilmu yang kita pelajari, kacamata ilmu yang kita pelajari. Jadi kalau secara umum gerakan mahasiswaan misalnya, kita ajarnya adalah struktural, fungsional. Siapa yang berkewenangan, siapa yang bertanggung jawab, apa aturannya, apa kebijakannya sehingga ini dilakukan. Ketika melihat persoalan itu, maka kajian akademiknya apa? Pengetahuan ilmu pengetahuannya apa? Berarti ilmu niki pemberdayaan kah, evaluasi kah, implementasi kah, kebijakan kah, atau apa gitu. Baru kita masuk kepada metodologi ilmu pemerintahan. Jadi intinya di mata kuliah ini, kalau di secara umum kalau tahapan ini soal 7 ya sekali mata kuliah seminar, saya berharap adik-adik setelah lulus mata kuliah ini sudah mempunyai sebuah bentuk proposal yang nantinya bisa Anda buat untuk skripsi Anda. Nanti kita awali. Tapi kalau di dalam proses belajar kita bisa saling koreksi, lebih fleksibel lah. Jadi, Pak, saya punya ide ini, masalahnya ini. Terus masalah akademiknya apa? Oke, buat. Nah, nanti penyempurnaannya di review jurnalnya, pengembangan desain tahapan-tahapan skripsi itu lebih mengerucut, lebih cantik lagi. Tetapi paling tidak material kajiannya Anda sudah menguasai. Lah nek ngono, 3 wulan mari rek. Mari wis lehale. Ya terserah sih, nek sampai mau santai-santai nggih monggo. Tetapi kok stresnya luwih. Nemen ngono. Ya, Alfiana langsung bobotnya mudun 15 kilo kan. Halo. Iyon tambah merawat cegrek-cegrek. Jadi
Dari sini maka eksistensi suatu ilmu itu dapat dilepaskan atau dari kemampuan untuk mengembangkan teori-teori terkait yang penyangga daripada ilmu tersebut. Ya, hal ini dalam rangka untuk mengembangkan teori-teori, kemudian diharuskan memiliki metodologi sebagai satu bidang ilmu yang masih relatif baru. Ya. Jadi ilmu pemerintahan ini seakan-akan ilmu lawas, makanya banyak para akademisi itu lebih banyak ngomong ke politik, ya, tidak berbicara tentang pemerintahan. Ya koyo-koyo urusan politik ya. Tetapi kalau kita bicara pemerintah gak ngomong politik toh. Pertimbangannya ketika membuat rancangan aturan, rancangan kegiatan dan sebagainya, itu gak pertimbangan politik toh, yo gak nyambut gak ekonomi toh. Semua pihak dipertimbangkan di dalam sebuah rencana kegiatan pemerintah atau rancangan undang-undang, itu dipertimbangkan semua nek ngomong pemerintah. Sehingga ketika ngomong pertanyaan yang tentang metodologi itu bisa Anda gunakan. Jadi ngomong pemerintah jadi kan salah, tapi mungkin karena tekanan politik dan sebagainya. Monggo coba Anda lihat hari-hari ini mungkin di dunia medsos atau dunia media yang lain yang banyak menyoroti tentang kebijakan-kebijakan Jokowi misalnya. Lu tiba iku ben kepentingan iki. Ternyata itu di belakangnya ada pesanan dari perusahaan ini kan gitu. Ada kepentingan global yang mempengaruhi sebuah kebijakan pemerintah. Walaupun memang kebijakan pemerintah itu yo politik ya, tetapi dikaji dari pelaksanaan juga bisa semerta-merta itu. Nek kalau kita mengandalkan kepentingan politik, yo macam-macam kali ya. Contoh lah, bisa nggak Anda menganalisa tentang pergantian Sri Mulyani ke Pak Purbaya? Kalau Anda dari sudut pandang politik global, Bu Sri Mulyani itu identik dengan IMF, berarti kiblatnya adalah Amerika. Sedangkan Pak Purbaya mungkin ya nggak begitu, karena dia bukan pegawai dan bukan stafnya IMF dan sebagainya, mungkin juga hanya pengawas saja. Dianggap cenderung pada ekonomi BRICS, persatuan dari Prancis, India dan sebagainya. Nah, pemerintah kita sekarang sudah condong mau melepaskan diri dari IMF, sehingga orang-orangnya yang orang-orang IMF itu secara politik. Jadi kenapa ekonomi zaman Sri Mulyani kok seperti ini, agak ruwet dan sebagainya? Karena salah sementing bisa bayar utang, lancar-lancar saja. Nah ketika lancar sing bayar utang ini mudah, kemudahan kegiatan ekonomi yang khususnya afiliasinya ke Israel, ke Amerika ya mudah. Itu pemikiran Sri. Kalau BRICS berbahaya, wis gak ngurus utang ya nek duit disauri, tapi ya tetap nyaur mbok pira tapi perputaran ekonomi di masyarakat harus tetap berimbang. Sehingga ketika ekonomi ini bergerak, perusahaan bergerak dan hidup, maka pemasukan negara juga meningkat sehingga bisa membayar utang. Nah, itu sisi politik dan sebagainya. Tapi di sisi teritori yang lain mungkin pertimbangannya tidak hanya nyaur utang, tidak hanya ekonomi. Ya, visi misinya seseorang, visi misinya pimpinan itu juga mempengaruhi daripada program. Itu nek menyusun rencana kegiatan pemerintah kan seperti itu. Nah, untuk melihat kebijakan, untuk mengukur daripada keakurasian suatu kebijakan kegiatan pemerintah itu bisa kita lihat, bisa kita ukur dengan kacamata ilmu kita. Misalnya tahapan dalam penyusunan kebijakan, bagaimana identifikasi masalahnya, bagaimana agenda settingnya, bagaimana dengan aktor pelakunya, bagaimana kesetaraan, itu baru kita bisa memahami. Nah itu bisa kita ukur. Nah,
pemahaman setiap ilmu itu mempunyai dengan metodologinya masing-masing. Jadi punya kekhasan. Jadi ketika Anda terjun di lapangan bersama dengan teman-teman yang lainnya yang basic ilmunya berbeda-beda, mungkin cara pandangnya berbeda melihat sebuah persoalan, menganalisis sebuah situasi, ansosnya, analisa sosialnya pasti akan berbeda karena Anda fakta begitu. Karena ekonomi kon ansos yo gak, ansos mek ono perkara dadi dhuwit ngono tok ya. Ekonomi kan ngono, kalau ada masalah berarti ada uang. Kalau orang politik ada masalah ada jabatan. Ya, ada peluang untuk menjadi nek pemerintah apa? Kalau ada masalah, ada pekerjaan rek. Ruwet mana urip. Ya apa ndolekno solusine ngono. Siapa orang yang dipasang untuk mengamanah ini terus bisa memberikan kesejahteraan enggak pada masyarakat, memberikan kemudahan enggak, diterima masalah enggak. Nah, jadi semua ilmu pengetahuan, semua disiplin ilmu itu semua punya caranya masing-masing untuk memahami ilmu. Metodologi ilmu bahasa Indonesia, mereka punya struktur memahami bahasa Indonesia. Teknik juga seperti itu. Kalau di dalam pemerintahan, wong desa ini siji desa mau cara rek. Dalam ilmu kepemimpinan leadership juga punya style, gaya kepemimpinan. Apalagi yang dipimpin adalah manusia, menungso, duwe pikiran, duwe utak, duwe kemauan, terus duwe kelompok bisa, duwe geng ya, terus ditambahi duwe amak ya. Melo PMI iku lho, bendaharane sing duwe PT Priang. Terus sing duwe opo anake putune Kaji Jakfaril ngono. Nek rapat nang vilane wis dijamin kabeh rek. Mulai disangoni bisa. Nah, kemudian perkembangan dari disiplin ilmu itu bergantung kepada metodologi yang dipahami itu yang dijalankan. Jadi ilmu pengetahuan, ilmu pemerintahan ini bisa berkembang itu kalau dilihat dari kajian-kajiannya. Jadi riset-risetnya itu akan mempengaruhi, oh tiba ingin ini yo, tiba ingin, oh nggak bisa seperti itu. Ini urusan administrasi, ini kurang kerjanya. Akhirnya punya kekhasan masing-masing setelah ilmu pengetahuan itu. Jadi punya karakter. Jadi lulusan daripada, mosok sarjana itu lulusannya, Universitas sama Japait lulusannya podo kabeh. Saya jerek, mau prodi pemerintahan, ini prodi bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris, ini PAI. Ya mereka harus membawa masing-masing. Secara administrasi Anda menjadi SIP, nek pendidikan SPD, nek teknik ST, manajemen SM, sarjana manajemen. Dia harus punya kekhasan. Nah, kekhasan itu dibangun dari ilmu yang dipelajari, metodologi yang dipelajari. Makanya perlu bahwa ilmu pemerintahan itu mempunyai metodologi ilmu pemerintahan. Beda Pak. Makanya kami di antara para akademisi yang ada di UNI sering berdebat sama pimpinan, sama PAI laupun sering. Wong PAI ini wong teknik, sing dipimpin wong fisik. Wah. Iya, mantap terus rek. Ya mereka boleh, tetapi setiap individu dosen akademisi punya basic pengetahuan yang dikembangkan dari ilmu yang dipelajari. Ya, kalau kita di pemerintahan, ya tentunya mengajarkan pemerintahan. Artinya sudut pandangnya, pemahaman kita dari sisi pemerintahannya. Ya, jadi apapun bisa dilihat dari sisi pemerintahannya. Wis ngomong-ngomong meremo meleko, dibaca dari kacamata pemerintah bisa. Ngomong udara, ngomong wis ta opo lah wis. Kon metu nang embung merem, udah metu merem ngene metu embung meleko. Kajian pemerintahan metu. Nah, kalau Anda punya ilmunya udah caranya. Metu gerbang seret,
Lho Pak ketok kabel pati semriwet ono kabel Telkom, ono list PLN, ono Republik sing opo? Kenapa ini kok dinamakan Republik Merah Putih? Lho Republik Batik Indonesia Merah Putih. Oh iki. Itu kajian pemerintah. Bagaimana nih kepentingan ini? Yo kepentingan masyarakat semua. Tapi mereka kan punya institusi masing-masing. PLN dewe, Telkomsel dewe, Indihome dewe, Republik dewe, jerakan dewe. Nah, terus koordinasinya seperti apa? Lho Pak, kabel Indihome itu lo nempel nang ngene PJA, apa PJK, apa sih? Tiangnya lampu jalan itu lah. PJU. Jadi apa? Koordinasinya bagaimana? Terus ini di bahu jalan terkait dengan PU, Bina Marga. Jadi terusan. Ini kan ngomong pemerintahnya. Misalnya Alfiana menyoroti tentang betapa ruwetnya kabel-kabel di kampung maupun di jalan di kota terkait dengan jaringan listrik sama jaringan wifi. Gimana? Kuasane sopo, kewenangannya opo, aturannya ada nggak yang mengatur tentang ketika kamu wawancara ini pengguna pemilik wifi-nya Indo, loh saya sudah koordinasi, saya juga bayaran sopo kan. Ini kota, ini desa, aku lo nang desa yang bayar, masalah aku ingin cek lo. Terus cak kayak macam tanah sopo. Iku bahas merem melek dari kajian pemerintah. Kamu riset. Ternyata di daerah ini kabelnya ada 5 jenis Pak. Perusahaan yang menaungi ini Pak. Mereka punya kepentingan ini Pak. Ternyata di dalam pemasangan ini tidak ada regulasi yang ngatur. Kawan kabel. Yes, akhirnya kamu punya data. Arek-arek jak demo. Gak demo enggak ngaruh hearing sama DPR. Kenapa kamu demo? Mohon maaf Pak, hak kami sebagai warga negara, warga kampung untuk main layangan nggak bebas Pak. Alasan itu wilik sepele kayak so layangan. Wis ruwet opo koyo util ya. Kurikulum BK semua kayak so layangan ya. Itu merusak keindahan Pak dua. Kota yang dibangun bersih, dibuat trotoar, dibuat taman-taman kota, hutan kota, mau ditanduri taman kabel. Ayo, ojo ngomong ke kota saiki nang desa nang perapatan. Itungen perapatan kabel itu. Iku lho wis ngomong kajian pemerintahan. Iku tembakno nang sapa jari nek kon dadi LSM oleh dhewe kok. Mohon maaf Pak Indohome, ini tidak ada regulasi Bapak melanggar aturan ini. Kalau tidak sama di media atau yang kamu tindak lanjuti di itu kan LSM ngono, tapi aja ngono lah. Coba bandingkan Bapak kalau ke Arab Saudi. Tidak ada label kabel semeli berarti. Kabel semua ditanam di dalam. Indonesia ora iso ngono Pak. Ambuh jarene digital kok cek gawe kabel. Bahkan pengusaha-pengusaha sekarang itu dari sapa sih cak gawe digital yo tau meneh kok bali nang kabel maneh. Dari digital nang ini otomatis nang elektrik balik maneh. Ya fakta ini kan terjadi toh. Kalau ada itu lihat dari kajian pemerintah. Masalahnya apa? Iku mang siji arahane lho Pak kaso layangan. Loro. Merusak pandangan, keindahan. Ketiga, itu membahayakan Pak. Kalau terjadi angin, hujan, tiba-tiba listriknya aliran listrik malah ali binuak ya. Nah, terus tujuanmu apa Le? Ya bagaimana ini ditata Pak Wono Negoro? Masa nggak bisa dari beberapa perusahaan ini berkoordinasi dengan PU, dengan pemerintah, bagaimana menjaga keindahan, keamanan, kenyamanan, dan sebagainya. Bukankah itu tujuan negara Pak? Yes.
Ini ngomongnya DPR. Saya ini siapa DPR? Iya. Oke, saya tak terima infomu. Wes, meneh panggil dinas-dinas kene. Ya apa iki tiba-tiba arek ngene. Bisa enggak tindak lanjuti? Bisa enggak kota kita menjadi indah, nyaman? Begitu Pak. Bisa Pak. Ya wes, lakokno. Buat pergub. Iku baru meremelek kon. Ya itu kalau kita nggak punya metodologi kacamata ilmu pemerintahan, saya kira nek wong teknis harus gak ngurus, penting nyaman. Wis tak ukur, dukure sak mene, makan sak mene wis. Ngono tok. Tetapi kan tidak hanya itu, tidak secara teknis ya, tetapi adanya itu memang seharusnya menjadi kebaikan, menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang adil. Tetapi ya harus diatur. Makanya disinilah peran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan informasi publik ini juga penting. Jaringan internet juga penting. Era digitalisasi juga penting karena terkait dengan efisiensi dan makanya isu-isu pemerintahan sekarang juga e-government, digital pemerintahan ini yang paling penting. Dan hari ini Gen Z maupun perkembangan revolusi industri juga terkait dengan teknologi. Yo sangat naif ketika ngomong hari ini kabeh ngomong digitalisasi kok kene cek manual. Yo aman sih, tetapi yo kesuwen rek ngono lho. Ya, kesuwen. Wis gak zamane. Wong tak tuwek aja ngerecok di Lukas mate sampean. Mosok selamanya Jokowi hidup. Pak Karno nah, yo mati jasate. Pemikirannya bisa juga masih hidup, tetapi dengan perkembangan teknologi mau nggak mau ya harus ikut. Untuk memahami tujuan-tujuan seperti itu, maka kita harus punya metodologi. Kalau kita kacamata pemerintahan ya berarti dengan kacamata kekuasaan bagaimana urusan ini menjadi sesuatu kebahagiaan, kesejahteraan bagi masyarakat dan pelaku. Artinya tidak berbicara pengusahanya saja, tidak berbicara user penggunanya saja, tapi orang lain yang tidak menggunakan itu menjadi sesuatu yang baik. Maka disinilah peran pemerintah untuk menata itu agar lebih baik. Wis rekomendasi ini tadi ngomong ini kalau urus itu. Ya, iku nek contoh situ iku. Nek contoh liyane banyak sekali. Ojo anut-anut ngono lho. Tahun ini ngomong budes kabeh. Ngomong ekowisata kabeh. Ketahanan pangan kan kabeh. Yo gak apa-apa sih, sesuai dengan RIN. Sesuai dengan SDGs, sesuai dengan visi misi dan sebagainya. Iku kayak proyek nek ngono. Ya. Nek kon penelitian kepengin dadi proyek, kamu harus memahami tentang RIN. Rencana Induk Riset Nasional. Apa sih sing dikarepno mbek negara iki? RIN, Rencana Induk. Jadi global. Nyawamu wis aku kenceng iki, Pak. Yes, gak apa-apa. Wis terjemahno sampai visi misi sampai SDGs apa sehingga risetmu nanti akan banyak diterima oleh para pengambil kebijakan pemerintah. Contoh yang pernah saya lakukan waktu itu terkait dengan undang-undang otonomi daerah. Semua daerah lagi melaksanakan, baru membentuk lembaga permusyawaratan desa atau BPD dan semua. Dari perubahan masa dari Orde Baru ke reformasi, jadi di desa itu ono lembaga legislatif desanya yang kewenangannya seperti anggota dewan. Koyok parlementer, iso nglereni wak polo, iso nglereni wak bayar. Waktu itu, artinya lu mosok ya ngono. Lah masyarakat kan bergejolak, antusiasme, partisipasinya sangat tinggi,
Sehingga ngomong anggota BPD lalu koyo pejabat negara, pancen yo negara rek. BPD, desa yo negara rek. Cuma bedone gak duwe pensiun, gak duwe gaji. Gak duwe NRP, gak duwe tunjangan. Tunjangane mes sego goreng. Aduh. Nah, itu. Maka ini menjadi problem besar sehingga itu tak kuat riset. Sehingga ketika itu saya melaksanakan akhirnya banyak yang follower, banyak orang yang mengikuti, mengutip dan sebagainya. Sehingga itu menjadi rujukan bagi pemerintah desa yang lainnya bahwa ini loh berproses menafsirkan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa namanya BPD itu tidak seperti itu. Tidak seperti anggota legislatif yang ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sebagainya. Desa ora kena kene ngono, ya sito bacokan barang. Ya. Masalah kenal ide ngono lho. Goleki wong ero. Endi iso mencari kono apa jok ngono. Aku gak nuduh rono. Wong saiki Jakarta wis ditiru ya. Wong main apa urban go endi? Goleki. Itu riset-riset Anda bisa mengutip dari RIN, dari visi misi pemerintah pusat, daerah, pemerintah desa, bisa. Itu nek tujuanmu proyek, tujuanmu bisa di. Tapi kalau tujuan pengetahuan ya bebas-bebas saja. Nek tujuanmu itu ya bisa. Jadi misalnya terkait dengan pemerintah digital. Sejauh mana sih tingkat partisipasi warga masyarakat terhadap e-government atau pemerintah digital? Misalnya pemerintah mengeluarkan sistem aplikasi kependudukan, apa jenisnya? IDK. Sejauh mana tingkat partisipasi masyarakatnya? Kira-kira masyarakat itu antusias nggak sih? Download nggak aplikasi ini? Pakai nggak? Itu yo entek akhirnya cara sing ngerancang aplikasi iki yo mikire yo suwe, anggarannya yo suwe, cara sidangnya sampai didok menjadi APBN, menjadi APBD itu juga butuh waktu dan butuh pemikiran yang panjang. Tetapi faktanya di lapangan partisipasi masyarakatnya seperti apa? Lah iki jenenge masalah partisipasi terhadap e-government atau aplikasi. Anda bisa melihat itu. Jadi ketika Anda melihat di Kabupaten Mojokerto, ternyata partisipasi masyarakat sangat rendah. Ini awamu ya kuantitatif, harapannya adalah bagus. Misalnya HO-nya berapa. Ketika sosialisasi bagus, maka masyarakat banyak menggunakan aplikasi kependudukan itu. Ketika rendah, bagaimana? Nah, itu bisa kamu ukur. Ternyata hasilnya. Berarti kamu bisa ngomong ke pemerintah daerah, Pak Bupati, saya punya riset terkait dengan partisipasi warga terhadap aplikasi catatan kependudukan yang namanya IDK. Tidak. Alasannya apa? Ini dari desa ini mengalami ini Pak, dari kecamatan ini begini Pak. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa aplikasi ini belum siap atau belum layak untuk dijalankan Kabupaten Mojokerto. Karena apa? Masyarakatnya atau perangkat hukumnya atau sarananya atau SDM sumber daya manusia yang memegang server ini loh Pak. Mosok dibatasi Pak, setiap hari itu hanya 20 orang untuk melaksanakan atau daftar registrasi atau apa. Terus yang kedua, penggunaan dari IDK ini juga belum begitu masif di Kabupaten Mojokerto. Andai kata penggunaan dari KTP digital ini sudah masif Pak di Kabupaten Mojokerto, mungkin masyarakat juga berbondong-bondong untuk itu asumsi atau hasil penelitian Anda. Misalnya ngono ya. Misalnya ngono ya. Temuanmu ngono betul.
Lho, ge opo IDK aku luwih duwe terus ge opo? Wong aku nang bank iki dijaluki fotokopi KTP. Aku nang ngene anu cek njaluki KTP asli. Wong cacak ngono ketilang lho Pak. Satpol PP takon KTP ini. Tak dudune aku iki digital ki lho. Gak percaya kok Pak Jan. Itu mungkin terkait dengan regulasi atau yang lain. Aplikasi nelusuri trouble Pak. Ini contoh-contoh kasus yang barangkali kekerasan yang besar. Oke, kembali lagi ke materi. Terkait dengan permasalahan ya, dalam metodologi itu, pertama persoalan teknis, minimnya buku yang terkait. Jadi ini ngomong ilmu metode pemerintahan itu, ya banyak sekarang buku metodologi pemerintahan, tetapi belum banyak yang bisa mewakili, mencerminkan yang benar-benar ilmu pemerintahan gitu. Kayak iki saya melihat masih banyak contoh ke ilmu politik. Di referensi baru ChatGPT tahu apa mungkin sudah mulai mengarah sana. Tetapi yang punya buku referensi, buku rujukan ini belum begitu banyak. Jadi ilmu pemerintahan itu ya sebenarnya nggak banyak orang yang mempelajari itu, tetapi peminat untuk kepemerintahan sangat banyak sekali. Karena apa? Ndolek duit gampang, sugih cepet. Berita terbaru terkait dengan apa ini? Pokir atau bansos atau Jawa Timur ya. Pelaku kuncine lho. Dokter politik Islam, kiai, Gus. Sing biasa punya doktornya politik, waduh, ternyata dua lare. Ya senjane menungso ya. Makanya Indonesia kalau kita renungkan, kita kaji, kita pelajari, Indonesia itu kurang apa sih? Indonesia nek jarine melarat. Nah, melarat kok digawe nggon-nggone jajan. Negara-negara sing kuat-kuat jarine gede kuat. Mosok negara Belanda, Inggris, Jepang kepengin jajah Indonesia. Lah kepengin jajah apa nih? Jajah menungsane. Mojo Indonesia itu akeh pembeli nih Pak, ono nek saiki lho ya. Sekarang itu yang dijajah itu apa? Konsumtifnya. Nah, misalnya Anda punya sistem, punya kekuasaan, itu aja cukup keuntungan mereka kayak 200 rupiah aja. Contoh misalnya, penggunaan solar ya, BBM. Kamu main cukup untung 200 rupiah deh per liter. Tapi berapa hari? Setiap hari penggunaan orang ngalah-ngalah no beras adana wis keluargane Marta tiap hari ada pirang kilo sih kata ono 1 kilo wong kem lagi Pak penggaweane nang Tegal malah mangane akeh siji ambek Alvin penggaweane nang pabrik mangane di mangane nek pagi kalau malam tok nang biasanya nang Tegal Pak udah sarapan mulai sarapan Pak kok masalah gak ngerti kafe Pak katakanlah berarti kalau sehari katakanlah 1 kilo atau 1 kilo berarti setiap bulan 30 kilo itu satu keluarga. Nah nek di kampungmu ono 300 kakak berarti sehari itu 3 kintal sehari ya 3 kintal ping 30 berarti biar 3 kintal song hampir berapa 1 ton biar ukli Pak Rek 9 ton 1 bulan sak desa ya beras tok yuk itu kan kajian juga. Nek ngomong metodologi ilmu yang kita pelajari memang belum banyak orang yang kaji. Jadi peluang untuk menjadi ilmuwan, peluang untuk menjadi konsultan ilmu pemerintahan itu sangat besar. Saiki kepala dinas sih goblok nek kadang ngono. Betul. Ya apa? Kayak jenak ngurusi pendidikan dimutasi nang dinas kesehatan.
mari dinas kesehatan guru beres mutasi nang dinas pertanian. Ayo kanggo tah baper jagati kompetensi keilmuan. Ya oke lah, orang pemerintahan itu bisa saja. Terus sing dimutasi kuwi basic gak duwe basic ilmu pemerintahan. Basic wong teknik ya, dadi kepala dinas kesehatan. Ono ada sembung. Ya maklum nek ilmu misalnya basicnya EPDN, ilmu pemerintahan dipindah-pindah gak masalah. Karena dia memegang kendali, dia memegang manajemen metode pemerintahan sehingga ditempatkan di mana saja dia bisa membuat suatu kebijakan. Nek pertanian yo politik pemerintahan, pemerintah pertanian terkait dengan itu. Jadi bagaimana masyarakat sejahtera, petani sejahtera, ekonomi bergerak, daya beli masyarakat kuat dan sebagainya. Nah nek basicnya wong asale wong guru, ya dimutasi nang dinas, akhirnya tadi UPT tadi kepala dinas. Marung banget hati paidan nang kene. Alah. Oke. Kemudian yang kedua terkait dengan metodologis, sulitnya membedakan antara metodologi ilmu dengan metodologi penelitian. Nek ilmu kan berarti carane, logi itu kan kajian tuh, ilmu tuh ya. Nek metode penelitian itu carane mencari sebuah pengetahuan. Jadi dari beberapa kajian itu dirumuskan sebuah jadi teori, itu namanya menjadi ilmu. Nah, taksonominya letak disiplin ilmu ini di dalam sistem ilmu pengetahuan itu juga tersusun. Jadi di buku ini atau apa itu ada pohon ilmu, ya, pohon ilmu. Jadi ilmu kita sampean, basic keilmuan sampean itu adalah ilmu sosial, politik, hukum, humane, ekonomi. Terus itu cara babon ilmu nih, babone ya, jadi babone ta. Terus dijabar nomane humaniora, sosial, pemerintah itu apa, hukum psikologi apa, akhirnya mengembang menjadi sebuah pohon ilmu. Akar-akarnya ya gimana ilmu sosial. Kenapa ilmu sosial? Sehingga pelajari ku menungso, masyarakat. Ya, gak ngomong individu, gak ngomong karep tok. Politik yo ngarep karepe wong-wong yo apa carane dadi siji, apa carane memahami, mensepakati yang menjadi tujuan kita bersama. Itu politik. Sehingga itu menjadi secara metode didaktik, ini cara teknik pembelajarannya juga punya cara masing-masing. Materinya terkait dengan sumber pengkajiannya juga. Kemudian sehingga akhirnya ada kelangkaan, jarang kan. Saya profesor ilmu pemerintahan aja sudah mulai belum begitu banyak, baru bermunculan. Mungkin ya 5 tahun kebelakang inilah baru banyak profesor-profesor ilmu pemerintahan. Karena ngomong asosiasi ilmu pemerintahan aja baru berdiri 2014. LAMSPAT, lembaga akreditasi mandiri dari prodi ilmu pengetahuan komunikasi dan pemerintahan ini baru berdiri. Jadi biyen ku nek kuliah di kajian ilmu politik jurusan pemerintahan itu yo gak murni pemerintahan rek, yo rasa administrasi, yo rasa politik. Adi rasane itu berbeda-beda gitu. Cita rasa, ngomong cita rasa. Iki nek ono zamane Pak Sandi mel ngajar ngomong cita rasa iku rada kewejem gitu. Mangkane arek-arek ben rada megap-megap. Ngomong cita rasa iku ya seje ilat seje anggit Pak ngono. Ya mungkin basic beliau adalah politik, sumber daya manusia dalam pemerintahan, sehingga ngomong cita rasa ilmu pemerintahan itu juga agak, walaupun dia terjun di pemerintahan sudah lama, jadi karir awalnya kan dia juga PNS,
Ini ngomong keilmuan, kajian, kita rasa harus jelas. Sampai menesa berharap lulus di sini itu punya cita rasa yang jelas, ingin merintah walaupun mungkin rezeki ini berbeda-beda, tapi cara berpikirnya paling tidak ketika melihat sesuatu dengan lihat kacamata ilmu Anda sudah bisa cepat memahami. Tapi dari sisi itu gitu ya. Ini awakmu ahli ekonomi, kau wabe kok ekonomi no kabeh dadekno dhuwit ya. Kapitalis. Akhirnya yang ngono mang. Banyak para pejabat walaupun basic keilmuannya ilmu politik Islam, akhirnya tidak lupa memperkaya diri sendiri gitu malah sekarang. Akhirnya kena KPK ngono loh. Saya ini dengan kekuasaannya sudah didapat ternyata sangat mudah gitu loh. Ya wis, desa mendian loh. Kula Jatirejo Pak. Soalnya ini, kula ono bantuan ini. Ya wis. Nggih Pak, monggo Pak. Ono anggaran piro sih Pak? Pak Didi kok paling 10 M. Yo gede Pak. Ya mengkane kon siap enggak? Siap Pak, wis Kak. 2% yo. Siap ngono. Jajan 5%, 2%, 5/10% tak bayar Pak. Wong oleh 10 miliar. Oke, lanjut. Nah, masalah kalau tadi terkait dengan pemahaman, sekarang permasalahan masalah ada gap antara dasen dan soleh, antara harapan dan kenyataan. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan ini juga sering kita, dan saya yakin ketika murid dunia itu ya gak ono rek sing lurus ada. Ya pas lurus itu ya pas blakembing. Artinya tantangan itu pasti ada. Belok-belok diri pasti ada, tetapi kita tidak akan jauh-jauh dari apa yang kita harapkan. Ya gak ono sing langsung Alvin berhasil sampai 150% ngono. Ya nek 99% mungkin ada. Nek sampai sukses 150%. Sukses apa? Saya kuliah di UNIM itu juga dapat sarjana, dapat jodoh juga Pak lah itu 110 itu. 110 bin. Karena ada kakak senior musim TikTok ya Allah, alhamdulillah saya kuliah di Universitas Surabaya juga Bandung dapat jodoh juga dapat sarjana. Banyak kan ya. Masalah dalam metodologi ini adalah suatu informasi yang mengandung pertanyaan dan ketidakjelasan. Nek ngomong filsafat ilmu, justru yang ini tingkat tertinggi. Jadi ketika ada ketidakjelasan, ketidakbodohan dan ketidaktahuan kita, itu puncaknya pengetahuan. Iki suwahan kurang yo apa sih? Anggaran wis ono, peraturan wis ono, sing jalane wis ono. Kurang yo apa? Tunggal Indonesia iki lho, kurang yo apa? Nek jari Indonesia melarat, bodoh, lapo. Banyak negara-negara luar yang mengincar Indonesia. Karena apa? Sumber daya alam kita sebenarnya tinggi, besar. APBN kita itu bukan hasil pajak. Nah, kalau hasil pajak Gusti Allah, sumber daya alam kita yang besar. Nah, hasil urunan yang ngomong nggak rapiro sih. Timbang hasilnya pertama. Andai kata Pertamina, BBM kita dikelola dengan benar. Gak urunan cukup, hasil tambang emas kita kalau itu dikelola dengan benar dan sebagainya, kadek bayar pajak kan nek Indonesia ya. Kini lebih tambang emas ya, gue batu bara, gue nikel, gue semua kan kata itu dikuasai oleh teman-teman oleh negara dan semua itu kembali negara. Kadek bayar pajak apa aja jadi cukup jadi. Lah yo
Mosok korupsi sampai 1.000 triliun. Anggaran Indonesia berapa triliun sih? Indonesia lo berapa triliun APBN? Paling lah, paling 5.000. Sekitar 6.400. Nah, 6 triliun minyak tok iki lho. Iku nek misale dan lunas. Gurung masih, gurung mikir, gurung PLN. Untuk bar PLN enggak. Nah, itu andai kata dikelola dengan benar dan sebagainya. Ya cukup, Nek. Itu berarti APBN tegak berjalan, dicukupi. Ya sejatinya memang seperti itu. Kita hidup diberikan nyawa dengan apa? Tanggung jawab Gusti Allah. Setengah percaya ini, kono urip cangkemmu disuwek, tanganmu gerak, wis urip ini. Nek jarene iya wong Jawa. Dikai tangan uga ndel utangan, Pak. Oke, kembali lagi. Metodologi ini adalah hasil pengkajian terhadap berbagai metode yang menjadikan bahan pembentukan seperangkat pengetahuan tentang metode yang disebut metodologi. Jadi hasil dari pengkajian dari berbagai metode kualitatif, mix, akhirnya menjadi sebuah ini loh pemerintah itu kajian yang ini. Gak iso Pak sampai nukur 1 tambah 1 ku 2 Pak. Itu logika sederhana nih ngono. 2 itu bisa ditafsirkan apa saja Pak. Lu Pak kok hasil apik Pak. Temen iku apik, kalau laporannya anak buahmu tok ABG asal Bapak senang. Lah, metodologi ilmu secara formal itu melekat di dalam definisi ilmu yang bersangkutan dan substantif diajukan untuk aksioma, anggapan dasar, pendekatan, model analisis, model konstruksi, pengalaman, konsep. Jadi metodologi itu nantinya akan digunakan sebagai aksioma. Aksioma itu aksinya, prakteknya. Yang ngomong kajian sebagai anggapan dasar, asumsi dasar. Yang ngomong metode kuantitatif berarti hipotesisnya. Yang ngomong kajiannya itu bisa juga pendekatannya. Jadi pendekatan itu bagaimana cara kita memberikan contoh biar mereka tuh paham. Yo mesti ae nek iki dilakoni ngene ya wong sing nglakoni ngono. Kemudian bisa juga menjadi model analisis. Jadi salah satu sudut pandang kita menganalisis sebuah gejala-gejala pemerintah atau gejala-gejala kehidupan dalam sebuah fenomena kehidupan masyarakat. Bisa juga menjadi model konstruksi, model bangunan pola pikir, kerangka berpikir. Oh, gaya ini ya, cara ini nyikapi perkara ini ya. Oh, gak serta merta sikap apa? Terjang, gas terus, gas le, gas terus. Nah, ilmu pemerintahan itu bisa juga dikatakan istilahnya adalah Bestuurs. Itu dari bahasa Belanda. Dari birokrasi. Definisinya adalah bahwa ilmu yang pelajari tentang proses politik, alokasi otoritas, nilai-nilai di dalam sebuah masyarakat. Nek di Bestuurs. Nah, ini nanti kalau di dalam kajian pemerintahan itu sampai karyanya Pak Nugroho itu menjadi kimbernologi. Ya. Tapi secara awal-awal malam itu Bestuurs itu dari penjajahan Jepang itu.
yang isinya dan mempelajari tentang alokasi otoritas, alokasi pembagian, power sharing, nilai-nilai yang di dalam sebuah masyarakat, peran, pembagian peran, jobdisnya dalam penyelenggaraan perintah sebuah negara. Jadi bagaimana cara kita membagi? Oh, sampean kompetisi ini, sampean ahli ekonomi, wis oke aja dulu ngurusi liyane lah. Oh, uplek-uplek urusan ekonomi, pertanian kamu. Nanti berikan masukan pada kami akan. Nah, di dalam metodologi ilmu pemerintahan itu ada istilah objek penelitian. Ada subjeknya, pelakunya siapa. Ada MM, masalah masyarakat dia apa. Kok nggali contoh memang loh tentang kabel-kabel. Masalahnya apa sih dengan masyarakat? Kasur layangan Pak. Oh. Keindahan Pak. Ketika membahayakan Pak. Nah, itu masalah. Kemudian ada unsur T. Ya. Bisa juga T apa? Action-nya, tindakannya apa. Kemudian kalau dilakukan di dalam metodologi pemerintahan, maka ada ilmu pemerintahan, ada MP, metodologi penelitian, ada metodologi ilmu, MI. Kalau kita bicara agama, segala sesuatu itu pasti ada ilmunya. Kalau Anda ingin bahagia, kalau Anda ingin kaya, kalau Anda ingin sukses, semua dengan ilmu. Ono ceritanya segala sesuatu kan caranya menikmati hidup. Misalnya menikmati bakso. Masuk kok pandai sumpit monggo, kok cau ini monggo. Misalnya bakso kok nikmati gak pakai sendok Pak, gak pakai sumpit Pak, gak pakai garpu Pak. Ya, Clarissa senengan ngono Pak ya. Dia ada plastik dicucupi pojokane dicuci yang didi. Terus mame nggo nisor barongan atau nisore apa jenenge? Wah, tuangan tebu ngene lho. Panas-panas ya tadi dicepi didi. Kan ada kan fenomena mangan pentol itu gak sih anu dijual sekenjut 3 didi. Terserah mau menikmati hidup ya. Itu metodologi ilmunya. Untuk mendapatkan sebuah metode penelitian, menunjukkan metodologi ilmu. Ya, jadi ada bentuk skema, ada namanya objek penelitian, ada masalah masyarakat, ada sebuah tindakan, atau metode ilmu, atau metode ilmu. Artinya kalau Anda memahami dengan metodologi ilmu, metode pemerintahan, berarti solusinya tentang kepemerintahan, rekomendasi pemerintahan. Berarti persoalan kabel itu gak iso awakmu langsung kok target pengusahane pedoten ngono. Ya bacokan. Atau njaluk pira kon boleh. Wis kandel tenan aku lek boleh. Nah, cobaan galian sik kok todong ngono. Iya. Nah, ini kok. Hilang sih. Ya, ada kekuatan ya. Siapa pemerintah? Ya pemerintah. Kekuatan memaksa secara sah. Dengan usul siapa? Usulmu. Makanya awakmu meneh misalnya Kemlagi, buat aja asosiasi pemuda Kabupaten Kemlagi, Kabupaten Kemlagi. Amin. Masyarakat utara sungai, ono Kemlagi, Gedek, Jetis, Dawa. Menginspirasi tentang lingkungan, kawasan industri 2 Kabupaten Mojokerto mengawal itu. Kami tidak cinta, kami cinta ada industri perusahaan di wilayah kami, tapi kami benci terhadap limbahnya perusahaan yang ada di kami. Orang nggak boleh. Unsur-unsurnya kok bagi, ono pasukan semut ireng, ono semut hitam, semut merah, ono karang taruna, ono pemuda, ono mantan birokras, ono ulama. Jadi setiap perusahaan yang masuk di wilayah utara sungai harus ada rekomendasi dari kami atau paling tidak sepengetahuan kami.
kami bisa membantu di situ. Akhirnya kalau Anda melanggar bukan kami yang menindak, karena kamu punya asosiasi, kiriman surat begini, Satpol PP, Polres, surat tok juga. Engkau nek sampean gak ngatasi Pak, apakah kami turun sendiri di perusahaan itu? Selesai. Awakmu gak ngelak ngene, tak belok ngene. Masuk. Oh enak ya. Macam najis. Bukan pemerintah. Ya Pak. Nah, jadi pengertian daripada metode pemerintahan itu adalah ilmu tentang langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memahami pemerintah. Bagaimana prosedur pengetahuan fenomena pemerintah itu diperoleh dan dianalisa dan dijelaskan. Itu pemahaman MIP. Jadi ilmu tentang langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memahami pemerintah, bagaimana prosedur pengetahuan fenomena pemerintah itu diperoleh, dianalisa dan dijelaskan. Iki nek awak paham, meni awakmu menjadi konsultan atau jurnalis, sehingga kamu bisa menjelaskan kepada publik komunikasi pemerintah. Ngene lho karepe negara iku, wong, lek, dek, mas. Tujuane pemerintah ngene iku ben awak dhewe iso ngene. Apa sih masyarakat ngene iki dikek mangan. Ya awake cek sehat dhisik ngono Dik, ana MBG. Cek stunting. Jadi pemahaman kita bisa menjelaskan pada publik, pada masyarakat. Nah ini salah satu juga kemampuan dari orang-orang pemerintahan atau sarjana pemerintahan itu bisa mengkomunikasikan itu. Gak sudut pandang karena dari sisi pengusaha, dari sisi kelompok-kelompok kepentingan yang lain, interest group yang lain tidak. Tetapi bisa menjelaskan secara utuh gitu loh. Ini kepentingan pengusaha kok ini, kepentingan masyarakat di sini, kepentingan pemerintah di sini. Sehingga tujuan dari pemerintah buat ini adalah tujuan untuk ini. Gitu. Misalnya ngomong pengupahan, kebijakan, itu kan ada unsur pengusaha, ada unsur pekerja, ada unsur masyarakat, ada unsur pemerintah. Mereka punya kepentingan masing-masing. Pengusaha kepentingannya apa? Ya keuntungan Pak, jenenge nyambut gawe ya. Mosok sosial tok Pak. Yo nyambut gawe Pak ndolek keuntungan. Kalau sisi pegawai, karyawan, buruh, yo kesejahteraan Pak. Aku tak nyambut gawe Pak, cek iso oleh koyo, cek iso nyambut ngone anakku, iso nyekolahno anakku. Itu masyarakat apa? Daya beli. Nek masyarakat itu punya jaminan kesetaraan ekonomi sehingga mampu membeli sesuatu yang dibutuhkan, apalagi itu yang dijual oleh tetangganya, masyarakat sekitarnya selain profesi kita, sehingga warung, toko payu kabeh rek. Nek payu kabeh ya ekonomi bergerak. Lalu pemerintah fungsinya di mana? Pemerintah itu adalah fasilitator dari ketiga unsur itu. Dia juga memikirkan daya beli masyarakat, dia juga memikirkan kesejahteraan para buruh, dia juga memikirkan keuntungan dari perusahaan. Artinya apa? Terkait dengan investasi di negeri kita, di lingkungan kita, biar pekerjaan itu banyak. Nek pekerjaan banyak bagaimana? Masyarakat bisa bekerja, bisa mendapatkan ini, sehingga kehidupan ini menjadi. Kalau kehidupan ini tenang, masyarakat ekonomi baik, kejahatan kriminalitas juga. Jadi ion itu gak titik-titik bacok titik-titik area tega. Lah, aku sih kon tawur-tawuran. Ayo ngopi kene lho, mek ngrungokno musik, mek scroll ya. Lah, apa leren yo embong. Ayo kecil-kecil ae. Tuh, nek duit lah apa sih?
Kok desa iku lho ono mahasiswa pemerintahan. Sopo jenenge? Mu Marta lho. Wis duwe pacar tak durung lha iku. Ya. Nah, wis. Jangan gak nantang ketamuran ae. Nah, itu ya. Jadi atau dengan kata lain bahwa metodologi ilmu pemerintahan itu bisa didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang penerapan metode ilmiah oleh pemerintah dan mengkaji masalah-masalah, mempelajari gejala-gejala pemerintah. Wis bakon seneng gak seneng wong kon wis kadung semester 7 ya. Wis kadung. Pak wis ngersolo somreyo wis ben. Mari lulus tadi tukang kopi, tukang perias, bandak, pokoknya sejahtera. Lho itu kena Gemini aku rek saiki pawe gaya ya. Cara awakmu njajak ngopi nang awam sak mledose cengowan. Nah, MIP atau metode pemerintahan ini harapannya memberikan analisa tentang pendekatan. Jadi mengisomu iku makanya awakmu carane jawab ya dari sisi struktural. Struktural siapa? Negara mesisan. Gak ngomong sapa sing kuwasa, sapa sing ngene ini merintah langsung. Di pendekatan, konsep bisa juga mengeneralisasi. Generalisasi. Melihat secara umum, konteks secara umum, tidak sepihak, tidak satu sudut pandang. Kemudian bisa juga menjadi sebuah teori, bisa juga menjadi paradigma, atau bisa juga preposisi. Awam preposisi itu biasanya awam nek dadi konsultan. Ya apa ya carane menang ya. Makanya politik itu bisa kotor, bisa jahat itu nek punya ambisi, ya apa carane menang gitu. Dapurane koyo ngono kok dipaksa dadekno bupati wali kota. Ya maksa akhirnya ya. Wis cara instan ta cara dhuwit ta cara preman lho. Nek cara aku ya gak ngono. Cara Yahudi ta cara muslim kon rek. Sewen ya. Proposisi-proposisi itu adalah memberikan alternatif-alternatif. Nek wong politik gak tau ya gak tau kalah mesti menang. Kalau kamu dilawan dengan politik, lawanlah dengan militer. Kalau kamu dilawan dengan militer, kekerasan, lawan dengan politik. Kalau kamu dilawan dengan politik, lawanlah dengan akhlak atau apa ya, integritas atau apa. Jadi kamu salah secara politik, tapi secara moral menang. Ini awalnya dilawan dengan moral, lawanan dengan akhlak. Temennya kon gak pencitraan iku. Sembuh mencari Gusti Allah. Nah, langkah-langkah prosedur ini ditempuh dalam kegiatan analisa atau menginterpretasi terhadap masalah-masalah pemerintah, memberikan alternatif dan petunjuk dalam memilah pendekatan dan membandingkan unsur-unsur yang penting dalam rangkaian kegiatan memahami, menganalisa, menginterpretasi masalah-masalah, gejala-gejala pemerintah. Pemerintah penting, kenapa nggak penting? Bukti ini wong-wong akeh royokan kok. Dewangi sembarang kalir utang nang FIF. Nah, dalam pemerintahan ini dibahas bagaimana ilmuwan membangun pengetahuan tentang perintah, membahas tahap-tahap penting dalam membentuk pengetahuan secara sistematis. Sehingga merumuskan konsep, deskripsikan fenomena, perumusan, generalisasi, menghubungkan konsep, bentuk teori, merangkum dan memberi makna secara umum. Jadi awakmu ini kekak dadi dukun rek ngono lho. Nek kon politik kepinteran wong kan iki piye Mas Yan? Gak usah. Mas, iki dibantu tambah Mas. Dibantu saja. Wes, kira-kira kon ngono iso enggak? Ya apa sih karep Mas Yan? Tapi nek wong pemerintahan paham, yo dibantu lah yo.
sapa delok Gufron iku lho sapa dheke kanca lawan dhewe rek mosok kon yo tega. Engko dadi bupati Kemeng karone ben kuliah lah. Nek dukun kan ngono, gak usah dikei analisis, gak usah. Jangan deh. Lanjut. Dukun itu. Dukun politik. Alvin takon. Mas Yan, kira-kira aku cara nyalek ngono piye Mas Yan? Januar ngomong, gak usah Vin. Mosok ngono tok jawabannya. Itu gak diterima. Tapi Nek Januar mengatakan, ya sebenarnya itu hak kamu sih. Kan beda jawabannya Nek ngono ya. Terus kedua, kamu ikut partai mana, Vin? Ketiga, terus kamu udah masuk berapa lama? Keempat, modalmu piro, Vin? Berarti ketika jawaban Pak Usawin si mana nek jelas nunggu lomba kan paham awakmu. Partai apa, Vin? Partai PSI, Mas ya. Wah, itu. Tapi bagaimana dengan di Mojokerto? Siapa tokoh PSI-nya? Masyarakat tahu nggak dengan PSI? Di Jakarta oke ya, Vin. Jadi oke, tapi nek ngomong dapile awakmu gak kesaran awakmu kok. Nah. Ya apa ngene iku nek konsultan ngene iku. Ngono iki bayarannya 1 juta, Vin. 1 juta. Ayo, konsultan caleg iku larang, Bro. Ayo. Konsultan caleg iku larang, menene wae pilek-pilekan. Konsultan caleg wis aman awam larang, Vin. Mas, besok sampean pakai foto partai saya ini, sampean pakai seragam ini ya, polos aja. Atau pakai seragam yang noktah merah tultul abang. Oh gak seret-seret abang. Lah kok ngono? Ya cek tekek. Loh, kenapa gitu? Ini simbol ini. Simbiolik. Jadi ini kajian ilmu komunikasi akan mempengaruhi pemilih masyarakat. Gak ngerti wong wis penting ketok warnane. Wis kambali sing klambine tultul abang ku lho. Sapa? Mbok arek lemu bunder ngono lho. Kok tultul abang ngono. Menang rek. Konsultan politik ngono ku ya larang, Bin. Nah iki lho, batine awan dhewe menguasai. Jadi bisa melihat fenomena jalan dan sebagainya untuk makanya jurusan pemerintahan itu salah satunya menjadi konsultan. Nek Marta dari konsultan pernikahan, konsultan perjodohan itu ya. Nek pengalamanku ya. Ini loh Mbak Risa kalau pengalamanku. Cowok nek rambutnya berentik, wah Iya. apa bulet. Fakta mitos. Ngono ya. Bulet iku. Tapi ulet ngono lho. Jadi kecerdasannya oke, tapi bulet ngono. Yo gak apa-apa sih, wong lanang kudu cerdas. Ya wong lanang nganggo tapi imammu wadah kesaran awakmu. Saja teroris. Itu jeneng konsultan perjodohan gitu. Ya, awakmu duwe ilmune menganalisis ya. Jadi ada 2 fungsi dari ilmu pemerintahan itu. Pertama fungsinya keluar ke dalam. Ke dalam itu menguji, mengoreksi, mengembangkan diri sendiri atau heuristik. Jadi manfaatnya itu ke dalam diri kita. Kita cepat mengevaluasi diri, cepat memperbaiki sikap kita, situasi jalan politik. Sedangkan fungsi luarnya itu adalah
mengidentifikasi, bisa merekam, bisa menggambarkan, bisa menerangkan hubungan, atau bisa juga menguji, bisa juga memprediksi, forecasting, meramalkan. Ini delok potongan ini kaya awakmu ngene, ini awak bojomu rambutnya brente. Ya gak bertahan lama, pun ngeyel. Jadi MEP atau metode pemerintahan itu tidak dapat dipisahkan dengan ilmu penelitian, metode penelitian. Bahkan metode penelitian itu merupakan alat untuk digunakan untuk mempelajari, memahami, menganalisa gejala-gejala masalah-masalah pemerintahan. Maka dengan pemikiran dan mempelajari pemerintahan bisa memahami prinsip-prinsip dasar penelitian, konsep-konsep pemerintahan, filsafat ilmu dan statistik, terutama analisis pendekatan kualitatif. Jadi harapannya ilmu pemerintahan itu berdampak pada ini loh, sejati ning tujuan dasarnya iki, karep intine iki, tujuan utamanya iki. Misalnya contoh awal tadi kabel-kabel itu mang, tujuan utamanya apa sih? Memberikan layanan, informasi dan sebagainya. Tujuannya apa nih? Informasi cek bahagia. Lo kabeh berarti kepin bahagia. Dan nek terganggu piye? Wes, iku nek kabel. Wes dialih contoh liyane tentang fenomena karnaval Sonhoreg. Iki meneh diteliti sapa? Clarissa ya? Fenomena memperingati fenomena karnaval Sonhoreg. Cari karnaval budaya kok isine Sonhoreg tok. Mosok Gajah Mada dikon joget. Dum. Lah itu ternyata dampaknya besar, Pak. Yo, ngomong kebudayaan itu kan boleh saja. Nah, ini perpaduan antara suara, musik, teknologi, nah, menjadi dendam-dendam. Efek ekonominya gimana? Lu peminati lama kayak Pak, walaupun gue kono-kono desa-desa wis gawe. Ya bayangin rek Cinanda gue ya. Mungkin tak kandani ya. Parkir itu lah hampir setengah M. 400 berapa lu? Halo. Parkir itu gurusi total ST, guru total. Nah, itu kan berarti pendekatan. Lah, ilmu penelitian metodologi ini harapannya bisa menggunakan. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa mata kuliah ini adalah prasyarat puncaknya. Anda harus paham tentang metode kualitatif, kuantitatif, dan pendekatan-pendekatan yang lain, tentang ilmu, filsafat ilmu, sebagainya. Sehingga menjadi pengaruh jadi sejati ilmu pemerintahan itu gawe apa sih? Pemerintahan itu gawe apa? Mengapa harus ada pemerintahan? Mengapa harus ada metode pemerintahan? Nah ini pemerintah gak kangen lah, aku sih gak pemerintahan. Mengapa harus ada pemerintah? Mengapa harus ada negara? Mengapa air itu diciptakan Tuhan kok perlu kok atur air? Itu juga royoan. Ya tujuannya adalah mencapai sebagian. Nek politik kan tujuannya siapa? Memperjuangkan seseorang yang nantinya bisa memperjuangkan kepentingan bersama. Nek pemerintah kan yo gak mau politik dok, yo ekonomi, yo hukum. Coba pemerintahan gak ada hukum yo apa? Sakar dhewe. Nah, coba pemerintahan gak ada politik, yo diresek, terus dididik makzul kan ijazah palsu. Salah meneh. Tapi nek politiknya kuat, digosok gosip apa mentek. Ya,
Makzul mazalah jarno, arek-arek negara pira sih. Makzul. Nah, pokoknya coba mereka kalau mengusulkan pemakzulan